Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul pengertian binasa. Saudaraku sekalian, judul penundaan yang membinasakan yang menjadi tema kita pada bulan ini, ya. Kata binasa sebenarnya belum mewakili keadaan yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya atau keadaan real dari fakta kebinasaan itu. Kata binasa menunjukkan keadaan yang sangat mengerikan atau keadaan paling mengerikan yang dapat dialami oleh manusia. Keadaan ini sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan cara apapun atau dengan kalimat bagaimanapun. Ini adalah kengerian yang tidak terbayangkan. Banyak orang sering memahami kata binasa itu sekedar lenyap atau hilang, dan biasanya dianggap tidak berbekas. Ini pengertian yang sebenarnya kurang tepat atau tidak tepat. Pengertian binasa dalam pengertian yang sempit dan dangkal ini bisa mengakibatkan, saudaraku, orang tidak menyadari keadaan sebenarnya dari kebinasaan itu. Nah, pengertian ini sangat sempit ya saudara. Kalau hanya lenyap, binasa itu berarti lenyap atau hilang. Itu pengertian dangkal sehingga tidak mewakili keadaan yang sebenarnya dari kebinasaan itu sendiri. Kata binasa sebenarnya berarti tidak memiliki nilai sama sekali. Ini adalah keadaan seseorang yang tidak berarti atau keadaan seseorang yang tidak memiliki nilai sama sekali. Bagaimana seorang manusia yang dapat dikatakan tidak bernilai? Yaitu kalau ia terpisah dari Allah dan tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah. Kebinasaan atau binasa adalah keadaan di mana seseorang tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah. Ini berarti terpisah dari hadirat Allah atau terhilang dari hadirat Allah selamanya. Saudaraku sekalian, kebinasaan, ya, keadaan di mana seseorang terpisah dari hadirat Allah, itu keadaan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Tak dapat kita kira-kira sekarang ini dengan pikiran manusia hari ini. Tidak bisa. Betapa dahsyat dan mengerikan keadaan terpisah dari hadirat Allah itu. Tetapi fakta ironis yang kita lihat dan kita temukan hari ini, banyak orang tidak takut terhadap realitas kebinasaan. Sungguh sangat ironis. Mereka yang tidak gentar terhadap realitas ini bukan hanya orang ateis yang tidak percaya adanya Allah, yaitu mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. Bukan hanya mereka yang tidak percaya kitab suci yang diwahyukan Allah, melainkan, saudaraku, orang-orang Kristen atau orang-orang beragama tidak memiliki kegentaran yang sepatutnya terhadap realitas kebinasaan. Mereka tidak benar-benar memiliki kegentaran terhadap realitas kebinasaan itu. Mereka tidak memiliki ketakutan terhadap realitas terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Lebih miris lagi, ternyata di lingkungan gereja, banyak aktivis bahkan pendeta yang tidak memiliki kegentaran yang proporsional terhadap realitas keadaan terpisah dari hadirat Allah ini. Saudara, bagaimana kita dapat mengetahui kalau seseorang tidak memiliki kegentaran yang proporsional terhadap realitas kebinasaan ini?
Hal ini nyata pada fakta kehidupan ketika seseorang tidak segan-segan berbuat dosa atau melakukan pelanggaran hukum, bertindak secara sembarangan dengan melukai dan merugikan sesama, tidak memiliki beban terhadap penderitaan orang lain, terikat dengan keindahan dunia atau hidup dalam percintaan dunia. Biasanya, saudaraku, orang-orang seperti ini tidak memiliki pengharapan yang kuat terhadap kehidupan yang akan datang di langit baru dan bumi baru. Suasana jiwa mereka sangat dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, tentu mereka tidak merindukan pulang ke surga. Mereka adalah orang-orang yang pasti takut terhadap kematian, takut terhadap realitas kematian. Bagi mereka kematian adalah hantu yang menakutkan atau momok yang menggetarkan jiwa. Ya. Mereka lebih takut menjadi miskin daripada takut masuk neraka. Mereka lebih takut kepada dunia ini dengan segala ancamannya daripada takut akan Allah. Sebenarnya, saudaraku, kata binasa ini kebalikan dari kata hidup kekal. Dalam hal ini berbicara mengenai hidup yang kekal, hendaknya asumsi kita tidak hanya tertuju kepada kesadaran kekal di surga. Kesadaran kekal dimiliki oleh setiap insan, baik mereka yang ada di neraka maupun yang ada di surga. Surga tempat orang bersekutu dengan Allah dan tidak terpisah dari Allah, sedangkan neraka tempat orang yang terpisah dari Allah selamanya. Oleh sebab itu, memahami kata kekal jangan hanya dikaitkan dengan surga, ya. Terpisah dari Allah sebuah kekekalan juga. Hidup kekal itu menunjuk kepada kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berarti, kehidupan yang berkualitas. Jadi ketika seseorang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Maksud pertanyaan itu adalah apa yang harus dilakukan supaya hidupnya bernilai atau berkualitas tinggi. Hidup kekal bukan hanya dimiliki dan dialami setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini paralel dengan keadaan kebinasaan. Binasa bukan hanya dialami setelah seseorang meninggal dunia. Hidup kekal dimiliki dan dialami seseorang dimulai sejak sekarang di bumi ini. Demikian pula dengan kebinasaan sudah dimulai sejak seseorang ada di bumi, ya. Mereka yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah, pasti ciri-ciri hidupnya jelas. Orang-orang yang hidup dalam dosa, melukai sesamanya, dan tidak pantas masuk surga. Ini fakta yang tak dapat diubah, bahwa orang tidak bisa jahat mendadak atau baik mendadak. Ini sebuah pilihan dan merupakan tindakan yang berkelanjutan. Masuk neraka atau masuk surga itu bukan penentuan dari Allah dan bukan suatu kecelakaan. Itu tergantung keputusan individu, di mana masing-masing orang harus memilih dan mengenakan itu, dan menjadi proses yang berlangsung sejak di bumi ini. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.